Adik-adik pejuang ke perguruan tinggi negeri, salah satu jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru adalah SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Bahan tes yang diberikan itu adalah TPS atau tes potensi skolastik, dan salah satu bagiannya itu adalah kemampuan kuantitatif. Kemampuan kuantitatif ini mayoritas berhitung ya, matematika. Nah, di video ini Vantrix akan membahas cara mudah untuk menjawab soal materi barisan geometri di TPS kuantitatif. Video sebelumnya itu sudah membahas barisan dan deret aritmatika. Bagi kalian yang belum menonton mempelajari video sebelumnya, kalian bisa lihat di video sebelum yang ini ya. Sekarang kita bahas untuk yang geometri. Nanti akan kita bahas juga trik mudah untuk menjawab soal yang keluar tahun-tahun lalu. Sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian juga tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Baiklah, kita mulai bahas barisan dan deret geometri. Ini contohnya. Contoh dari barisan dan deret geometri. 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita lihat polanya. Dari 1 ke 2, itu dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 dikali 2, itu jadi 4. Berarti ini juga kali 2. Kali 2, kali 2. Nah, kalau sebelumnya di barisan dan deret aritmatika, itu selisih-selisihnya yang sama. Kalau di sini berarti dikali angka yang sama, dikali bilangan yang sama. Jadi, pengalinya ini kita sebut juga dengan rasio. R yang ini, itu bisa diperoleh dari suku sebelumnya dibagi suku sebelum dia. Jadi misalkan 2 ini itu 2 dibagi 1, atau 4 dibagi 2, atau 8 dibagi 4, dan seterusnya. Nah, untuk rumus suku ke N dia seperti ini, UN. Untuk rumus jumlah N suku pertama dia seperti ini. Tapi nanti di pembahasan soalnya, kebanyakan kita tidak perlu menggunakan rumus-rumus ini. Karena waktunya sangat terbatas. Jadi, sebaiknya kita pakai trik mudah dan trik cepat. Kita mulai. Kita ambil contoh soal yang pertama. Katanya setengah 1 dan Y itu merupakan barisan geometri. Kalau barisan geometri tadi itu pengalinya sama. Setengah supaya jadi 1 itu dikali 2. Berarti 1 supaya bilangan selanjutnya itu harus dikali 2. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Berarti Y-nya ini adalah angka 2. Yang ditanya suku kelima, berarti selanjutnya setelah 2 ini berarti 2 kali 2 angka 4, selanjutnya 4 kali 2 angka 8. Nah, suku kelima ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Jadi suku kelimanya adalah angka 8 atau pilihan jawaban C. Mudah sekali ya. Next kita lihat contoh soal yang kedua. 1, 3, X, dan Y katanya. Itu merupakan barisan geometri. Ini juga sama. Yang diminta X dibagi Y. Sebenarnya ini bisa kita peroleh langsung. 1 dikali 3 itu jadi 3. Berarti 3 dikali 3 nanti ini jadi 9. Lalu 9 dikali 3 ini 27. Lalu diminta X dibagi Y. Berarti 9 dibagi 27. Sama-sama dibagi 9 jadi 1/3. Jawabannya B ya. Nah, lebih mudahnya, X dibagi Y ini, suku ketiga dibagi suku keempat, sebenarnya sama saja dengan suku pertama dibagi dengan suku kedua. Jadi, hanya melihat saja, kita bisa sudah dapatkan 1/3 sepertiga. Pilihan jawaban B. Mudah sekali bukan? Next, kita lihat soal ketiga. Di soal ketiga ini menarik. 1/4 X, Y, 16 merupakan barisan geometri yang ditanya X ditambah Y. Nah,
Untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita lihat ini loncat berapa? 1, 2, 3. Loncat 3. Berarti 16 kita bagi dengan 1/4. Karena dia loncat 3, berarti akar 3 dari dia. Inilah R-nya, rasionya atau pengalinya. 16 dibagi 1/4 itu 16 kali 4 ya, berarti 64. Akar 3 dari 64 itu adalah 4. Jadi R-nya ini 4 atau pengalinya 4. Jadi 1/4 dikali 4 jadi 1, berarti X-nya 1. 1 dikali 4 itu 4. 4 dikali 4, 16 terbukti ya. Jadi, X tambah Y berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Pilihan jawaban C. Mudah sekali ya. Soal yang keempat. Soalnya mirip-mirip semua ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan di sini. Di soal ini katanya 81 X, Y, 16 merupakan barisan geometri. Nilai dari akar X kali Y sama dengan berapa? Nah, karena angkanya besar, kalau kita tidak terpikir ini seperti apa, kita coba ambil contoh dengan angka yang kecil. Misalnya 1 dikali 2, 2 dikali 2 jadi 4, dikali 2 jadi 8. Nah, 2 dikali 4 ternyata sama dengan 1 dikali 8. Kita coba yang lain. 1 kali 3 dia 3, kali 3 dia 9, 9 kali 3, 27. Ternyata 3 kali 9 sama dengan 1 kali 27. Jadi sebenarnya suku kedua dikali suku ketiga itu sama dengan suku pertama dikali suku keempat. Jadi 2 ini tambah 3 dia 5, berarti 1 tambah 4 dia 5. Hasilnya akan sama. Jadi kalau kita lihat soal seperti ini, berarti X dikali Y itu sama dengan 81 dikali 16. Kalau dia minta XY-nya di akar, ya ini kita akar. Akar 81 itu 9, akar 16 itu 4. Jadi jawabannya 9 dikali 4, pilihan jawaban D. Semudah itu ya. Ini bisa dibuktikan. Kalau mau pakai rumus membuktikannya, berarti kita harus mulai dari suku kedua kali suku ketiga. Sama dengan berapa? Kemudian nanti di sini ada A, ada R, ada suku pertama, ada rasio. Kita bisa peroleh dari nilai suku pertama dan suku keempat ini untuk membuktikannya ya. Jadi ini kita kerjakan pakai trik cepatnya saja. Pembuktiannya kalian bisa coba sendiri supaya makin paham. Next kita lihat soal kelima. 1, 2, M, dan seterusnya merupakan barisan geometri. Lalu rata-rata N suku pertama adalah 3,75. Nilai N berapa? Nah, ini sebenarnya menjadi sangat mudah karena disediakan pilihannya. Kalau ini soal uraian, mungkin akan jadi lama pekerjaannya. Tapi karena disediakan pilihan, ini bisa sangat mudah. 1 dikali 2 menjadi 2, berarti rasionya 2, pengalinya 2. Jadi si M itu sebenarnya 2 kali 2, ya 4. Selanjutnya kali 2, 8. Selanjutnya kali 2, 16. Dan seterusnya. Pilihannya kan sampai suku ke-6 ya. Suku ke-6 di sini berarti nanti 32. Nah, lalu rata-ratanya 3,75. Artinya ini semuanya 3,75. Jadi 3,75, 3,75, 3,75, seterusnya ada berapa banyak? Itulah sebanyak N.
Artinya, ini kita jumlah, lalu kita bagi dengan N-nya, hasilnya harus 3,75. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalnya, ini angka 1. Supaya 3,75, dia butuh sebanyak 2,75. Dia butuh 2,75. Si 2 butuh 1,75. Si 4 ini kelebihan. Dia kelebihan 0,75 supaya menjadi 3,75 ya. Si 8 ini dia kelebihan berapa ini? Dia kelebihan berarti 4,25. Oh, si 4 ini dia kelebihan 0,25 ya. 0,25 kelebihan seperempat ya. Si 8 ini kelebihan 4,25. Nah, ini 2,75 dengan 1,75 tadi kurangnya. Kalau dijumlah ini sudah 4,25. 4,5 ya, 4,5. Jadi kalau diambil dari sini dan dari sini, itu sudah sama. 2,75 tambah 1,75 itu sudah sama dengan 4,5. 4,25 0,25 sama-sama 4,25 berarti berhenti di sini. Jadi 4,25 ditambah 0,25 sama dengan 4,5 kelebihannya. Berikan ke sini. Mereka berempat sudah sama-sama 3,75. Artinya N sama dengan 4. Sudah itu ya. Membuktikannya ini pasti agak lama, kalian bisa coba buktikan supaya lebih paham. Nah, ini dia beberapa contoh soal yang pernah keluar, mirip-mirip seperti ini, untuk TPS kuantitatif barisan dan deret geometri. Jangan lupa like dan subscribe-nya, semangat terus belajarnya, semoga sukses dan berhasil.